Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik. Siapa lagi temannya yang belum join ya? Cahaya, Bu. Cahaya. Ya, sekarang yang sudah join, Ibu akan sebut namanya. Nanti anak-anak melambaikan tangannya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Desa Putu Gayatri. Ada? Desa Putu Gaya? Kemana dia ya? Padahal dia sudah masuk nih. Satu Gaya. Belum. Satu Gaya. Mana, Pak? Ya. Desa Putu Indriani. Ya, Desa Putu Indriani. Kemudian Dewa Putu Wahyu. Ya, Bintang. Hadir, Bu. Iya. Dia. Hadir, Bu. Iya. Loyoni. Yoni ya. Terus yang lain Emi. Hadir, Bu. Nah, teman yang lain bagaimana ini? Belum join? Belum. Ya. Untuk sambil menunggu teman yang lain, kita akan memulai saja pembelajaran hari ini, yaitu pertemuan yang kedua, yaitu tentang Cadu Sakti. Ya. Pembelajaran lanjutan yang pertemuan kita yang sudah lalu, kita lanjutkan tentang Cadu Sakti. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian daripada Cadu Sakti. Ya. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagian-bagian dari Cadu Sakti dan membahas tentang kemahakuasaan dari Ide Sayang Widi sebagai Cadu Sakti. Ya, kalian sudah membaca buku tadi? Sudah baca bukunya? Ya. Nah, sebelumnya marilah kita mengucapkan doa salam umat Hindu dan doa Saraswati Puja. Ya. Mari cakupkan kedua tangan di dada. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Brahma Putri Mahadewi. Brahma ya Brahma Wandini. Saraswati Sayo Janam. Prayanaya Saraswati Sayo Janam. Om Saraswati Dipataya Nama Swaha. Selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita simak literasi dulu ya, PPK-nya. Ya. Ayo, kita tepuk PPK dulu ya. Masih ingat tepuk PPK anak-anak? Ayo kita tepuk PPK bersama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk tangan semuanya. Iya. Nah, itu kalian simak dulu video yang Ibu tayangkan di sini ya. Iya, Bu. Dokter. Sudah kelihatan?
Belum, Bu. Belum. Sudah kelihatan anak-anak? Asal-usul Danau Batur. Bali tidak hanya dikenal dengan keindahan pantai dan kebudayaannya. Pulau ini juga memiliki tempat-tempat wisata yang menarik yang berada di pedalaman dan jauh dari pantai. Salah satu tempat yang menarik itu adalah Danau Batur. Danau Batur masuk ke dalam Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Danau Batur merupakan danau kawah dari Gunung Batur yang sampai saat ini masih aktif. Air Danau Batur berasal dari hujan yang tersaring oleh Gunung Batur. Pada 20 September 2012, oleh UNESCO, Danau Batur ditetapkan sebagai Taman Bumi atau Global Geopark Network. Di balik keindahan Danau Batur, terdapat cerita mengenai asal-usulnya yang kisahnya masih dikenal secara turun-temurun hingga sekarang oleh masyarakat Bali. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang kaya raya. Sayangnya, pasangan suami istri ini belum dikaruniai anak. Namun, mereka tidak putus asa. Sepanjang hari, mereka berdoa agar segera diberi anak. Tuhan kemudian mengabulkan doa mereka. Tidak lama berselang, pasangan suami istri tersebut dikaruniai seorang bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Kebo Iwa, itulah nama yang kemudian diberikan oleh orang tuanya. Meskipun masih kecil, Kebo Iwa memiliki nafsu makan yang sangat kuat. Sekali makan, Kebo Iwa bisa menghabiskan jatah makan untuk 10 orang. Seiring berjalannya waktu, serta jatah makannya yang sangat banyak, membuat Kebo Iwa cepat tumbuh menjadi manusia dewasa. Ketika telah menjadi dewasa, jatah makan Kebo Iwa semakin menjadi-jadi. Sekali makan, Kebo Iwa bisa menghabiskan jatah untuk 100 orang. Lama-kelamaan, persediaan padi di lumbung milik orang tua Kebo Iwa mulai menipis. Bagaimana ini, Pak? Persediaan padi kita semakin menipis, sedangkan setiap hari jatah makan Kebo Iwa semakin banyak. Entahlah, Bu, apalagi sekarang ini desa kita sedang dilanda kekeringan. Kebo Iwa sendiri adalah seorang yang mudah marah, terutama jika jatah makannya tidak mencukupi. Jika sudah marah, Kebo Iwa akan marah dan merusak apa saja yang ditemuinya, bahkan rumah-rumah penduduk. Para penduduk desa sangat ketakutan terhadap Kebo Iwa, apalagi ketika dia sedang marah karena jatah makannya kurang. Meskipun suka marah-marah karena jatah makannya kurang, Kebo Iwa sebenarnya juga bisa berbuat baik, membantu warga desa kampungnya. Kebo Iwa juga bersedia melakukan berbagai pekerjaan berat seperti membangun sumur. Kebo Iwa juga membantu pengairan di desanya. Dengan semangat, dia mengangkut batu-batu besar untuk membendung sungai. Setelah membendung sungai yang besar, Kebo Iwa pun lantas mendatangi rumah salah seorang warga desa. Hai kamu, aku lapar sekali. Makanan apa yang kamu punya? Aduh, maaf Kebo Iwa, tapi berasku sudah habis. Bagaimana ini? Mendengar warga desa tersebut tidak memiliki makanan, Kebo Iwa langsung marah. Hampir saja Kebo Iwa mengamuk. Tiba-tiba, dia mendengar suara sapi. Wah, suara sapi. Di mana sapi itu? Akhirnya, Kebo Iwa menemukan sebuah kandang di belakang rumah warga desa yang berisi 3 ekor sapi.
Wah, sapimu gemuk-gemuk juga. Kurasa cukup untuk sekedar mengajak perutku hari ini. Warga desa yang ketakutan diam saja melihat Kebo Iwa mengambil sapinya. 3 ekor sapi itu pun tidak lama kemudian sudah berpindah ke perut Kebo Iwa. Nah, kalau perutku kenyang kan semuanya jadi beres. Meskipun Kebo Iwa juga suka membantu para warga desa, kebiasaannya yang suka marah-marah ketika lapar pun akhirnya mendatangkan ketakutan para penduduk. Sehingga suatu hari kepala desa membicarakan masalah ini dengan beberapa warganya. Kepala desa, meskipun Kebo Iwa suka membantu, tetapi sikapnya suka marah dan kanan sangat membuat takut. Benar kepala desa, kita harus berbuat sesuatu. Lama ini Kebo Iwa memakan 3 ekor sapi saya. Padahal hanya sapi tersebut yang saya punya untuk berjak sawah. Aku pun sebenarnya khawatir dengan masalah ini. Tapi siapa yang berani menghadapi Kebo Iwa? Beberapa hari kemudian, terlihat warga membawa makanan ke rumah kepala desa. Makanan yang terkumpul pun sangat banyak. Selain makanan, para penduduk juga mengumpulkan batu-batu kapur dalam jumlah yang sangat banyak. Kepala desa, sebenarnya untuk apa makanan yang sangat banyak ini? Dan juga batu-batu kapur ini untuk apa? Tenanglah, aku punya rencana untuk mengatasi masalah Kebo Iwa. Waduh, aku masih lapar nih. Kebo Iwa yang masih lapar itu kemudian didatangi oleh kepala desa dan beberapa warga. Hei, kenapa kalian datang ke sini? Apa kalian punya makanan? Aku masih lapar. Itulah tujuan kami ke sini. Kami punya banyak makanan dan akan memberikan semuanya. Asalkan kamu bersedia membantu kami. Ah, yang benar. Asal ada makanan, aku siap membantu kalian. Memangnya, apa yang bisa aku bantu? Selama ini sudah banyak rumah yang kamu rusak. Kami harap kamu bisa membangunnya kembali. Itu karena kalian tidak mau memberiku makan yang cukup. Tenanglah Kebo Iwa, kami akan memberimu makanan yang cukup banyak. Asalkan engkau membangun kembali rumah-rumah yang rusak tersebut. Baiklah, asalkan ada makanan, semuanya beres. Dan ada satu lagi, selama ini desa kita kekeringan, sehingga banyak yang gagal panen. Akibatnya, kami tidak bisa memberikan makanan yang cukup untukmu. Terus, aku harus bagaimana? Di dalam tanah masih banyak air. Kamu bisa membuat waduk dengan menggali tanah yang dalam. Dengan adanya waduk, maka sawah-sawah tidak akan kekeringan. Sehingga kami bisa memberikan makanan yang cukup untukmu. Tenanglah, selama ada makanan yang banyak, Kebo Iwa siap membantu pembangunan di desa ini. Tidak menunggu lama, Kebo Iwa segera memperbaiki rumah-rumah yang rusak akibat perbuatannya sendiri. Rumah-rumah sudah selesai aku perbaiki. Sekarang, mana makanannya? Sabar dulu, jangan lupa buat waduk di sana. Dengan kekuatanmu, tidak membutuhkan waktu lama untuk membuatnya. Ya, baiklah, tidak masalah. Hei kepala desa, untuk apa batu kapur sebanyak ini? Kami warga kampung ingin membuatkan sebuah rumah besar untukmu. Tentunya membutuhkan banyak batu kapur kan? Wah, sungguh kebaikan kalian membuatku terharu. Iming-iming makanan banyak dan rumah besar membuat Kebo Iwa bekerja dengan semangat. Tanah lapang tersebut segera digali oleh Kebo Iwa dengan menggunakan kedua tangannya yang kuat. Tak lama kemudian, air mulai keluar dari lubang yang dibuat Kebo Iwa. Hei, kepala desa, lihat, airnya sudah keluar. Air yang keluar masih sedikit. Sawah yang kekeringan sangat luas. Kamu harus menggali lebih dalam lagi. Baiklah kalau begitu. Kebo Iwa bekerja sangat giat sampai malam hingga keesokan paginya. Lubang yang dibuatnya sangat besar dan air keluar dengan melimpah. Bahkan tanah galian sampai menggunung di sebelah lubang yang dibuat Kebo Iwa. Sementara itu, para warga desa mendatangi Kebo Iwa sambil membawa makanan yang sangat banyak. Hai Kebo Iwa, istirahatlah dulu. Ini makanan yang kami janjikan untukmu. Daripada kamu capek-capek naik ke atas, kami lemparkan saja makanan ini ke bawah sana. Nah, begitu dong.
Mana? Cepat. Kebo Iwa pun makan dengan sangat lahap hingga semua makanan habis. Karena kekenyangan, Kebo Iwa pun akhirnya mengantuk dan tertidur di dalam lubang besar yang penuh air itu. Kebo Iwa yang tidur sangat nyenyak itu tidak menyadari bahwa tubuhnya perlahan-lahan tenggelam ke dalam air. Cepat, lemparkan batu kapur itu ke dalam lubang semuanya. Jangan ada yang tersisa. Kepala desa dan warga desa bahu-membahu melemparkan batu kapur ke dalam lubang tempat Kebo Iwa tertidur. Tidak lama kemudian, lubang galian yang dibuat Kebo Iwa tertutup batu, sedangkan air terus saja masih keluar. Lantas, bagaimana nasib Kebo Iwa? Kebo Iwa pun terbangun dan menyadari dirinya tenggelam. Dia berusaha bangun dan keluar dari lubang. Namun terlambat. Batu-batu kapur yang sangat besar dan banyak telah menimpanya. Tidak lama kemudian, Kebo Iwa pun mati tenggelam di dalam lubang yang digalinya sendiri. Lubang yang dibuat Kebo Iwa terus-menerus mengeluarkan air yang sangat banyak. Akibatnya, lubang tersebut perlahan-lahan berubah menjadi danau. Sedangkan galian tanah yang menumpuk tinggi berubah menjadi sebuah gunung di pinggir danau tersebut. Di kemudian hari, danau tersebut dikenal dengan nama Danau Batur. Sedangkan gundukan tanah yang berubah menjadi gunung tersebut dikenal dengan nama Gunung Batur. Ya, itulah tadi cerita dongeng yang Ibu tayangkan. Nah, sekarang Ibu bertanya kepada anak-anak, siap ya? Yang lain buka kameranya dulu ya. Nah, sudah? Nah, apa yang digali oleh Kebo Iwa tadi? Sebuah waduk. Ya, Tia dapat nilai plus ya. Kemudian tadi Kebo Iwa sudah menggali sebuah lubang yang kemudian airnya membesar, disebut dengan danau. Danau apakah itu? Danau Batur. Siapa yang menjawab? Satu aja yang acungkan tangannya. Danau Batur, Dewa Putu Wahyu ya. Kemudian dari siapakah Kebo Iwa itu lahir? Nah, kemudian ada pasangan dua orang pasangan suami istri tidak mempunyai anak lama ya. Kemudian dia lahir, dia memohon kepada siapa itu? Ya Emi? Orang kaya, Bu. Orang kaya. Yang lain ada? Siapa yang bisa menjawab? Ya? Sang Hyang Widiwasa. Sang Hyang Widiwasa, pinter dia ya. Nah, ini itu jawabannya Sang Hyang Widiwasa. Apa saja yang dapat dibuat oleh Sang Hyang Widiwasa? Apa saja yang dapat dibuat? Alam semesta. Ya, pinter. Dewa Putu Wahyu dapat nilai lagi. Ya, alam semesta. Semua alam yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh ide Sang Hyang Widi. Selain alam, apa lagi yang diciptakan oleh ide Sang Hyang Widi? Siapa dapat jawab? Ya, Tia lagi. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Pinter. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ya, itulah kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi, anak-anak. Nah, ide Sang Hyang Widi Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Ada, ya seperti yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu sebagai Sadu Sakti, ya. Itulah kemahakuasaan daripada ide Sang Hyang Widi. Seperti yang dikatakan Tia tadi,
Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Semua itu diciptakan oleh ide Sang Hyang Widi. Kemudian kita akan lanjut ke pembelajaran yaitu tentang bagian-bagian penjelasan dari bagian-bagian Cadu Sakti. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari pengertian dan bagian-bagiannya. Apa bagian-bagian Cadu Sakti? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat pada pertemuan kita minggu lalu? Sakti, Sakti dan Kriya Sakti. Iya. Siapa yang jawab itu? Coba ulang. Bintang. Ibu Sakti, Jenana Sakti, dan Kriya Sakti. Ya, pinter. Tepuk tangan semuanya, anak-anak. Ya, kita beri aplaus ya. Prabu Sakti, Ibu Sakti, Jenana Sakti, dan Kriya Sakti. Prabu Sakti. Prabu Sakti itu empat kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi sebagai apa? Siapa bisa jawab? Siapa sebagai apa itu Prabu Sakti? Ya? Sebagai apa? Siapa yang bisa jawab? Acungkan tangannya. Widi sebagai kuasa. Sebagai pelebur, Bu. Yang lain? Sifat kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi maha Kuasa. Prabu, ya. Prabu maha Kuasaan. maha kuasa. Itulah kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi menguasai alam semesta ini. Berapa ada Tuhan? Atau ide Sang Hyang Widi? Satu. Hanya satu ada Tuhan, tetapi orang bijaksana menyebut dengan banyak. Nah, dalam sloka disebutkan Eka Satwiprah Bahuda Wadanti. Kemudian Sang Hyang Widi itu berada di mana-mana. Ya, ada di mana-mana. Disebut maha apa? Maha kuasa juga. Wiyapi wiyapake. Itu kemahakuasaan dari Sang Hyang Widi. Kalau di dalam tubuh kita, adakah Sang Hyang Widi? Ada. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa Sang Hyang Widi itu ada? Ya. Kalau di zaman pandemi COVID-19 ini, apa yang Anda dapat lakukan untuk mencegah COVID itu, untuk menghindari supaya tidak terkena COVID? Jaga jarak. Menjauhi keramaian. Mencuci tangan pakai sabun. Ya, lagi Menjauhi keramaian. jauhi dari keramaian. Lagi Jaga tangan dengan orang lain. ya, lagi satu. Tidak bermasker. Iya, selalu berdoa kepada ide Sang Hyang Widi supaya kita diberikan apa, anak-anak? Keselamatan. Lagi, iya, diberikan keselamatan, kesehatan. Nah, makanya kita sebagai makhluk, sebagai manusia memiliki kelebihan, anak-anak ya, memiliki kelebihan dari tumbuhan dan binatang. Nah, kalau tumbuhan memiliki apa? Di dalam Tri Pramana, tumbuhan memiliki apa? Dan bayu. Hah? Tumbuhan memiliki hanya bayu saja, tenaga dan bayu. Tumbuhan tidak bisa berkembang. Kemudian binatang hanya bisa bergerak dan berkata, punya bayu dan sabda. Apa namanya?
Bayu, dan Sabda. Kalau manusia, apa namanya? Memiliki Pramana, Bayu, Sabda, dan Idep. Nah, Ibu ulang. Kalau tumbuhan memiliki apa namanya? Kalau satu, Bayu. ke Pramana, Bayu saja. Kalau binatang memiliki Dwi, Pramana, Bayu, dan Idep. Kalau manusia memiliki Bayu, Sabda, Idep disebut dengan Tri apa? Tri Pramana. Ya, itulah kemahakuasaan daripada Ida Sang Hyang Widi. Nah, coba lihat ini penjelasan yang pertama. Apa? Coba siapa bisa baca ini? Lihat gambarnya. Bagian-bagian Ya. Ya. bagian catur sakti. Bagian-bagian Cadu Sakti. Terus ini sudah dilihat? Sudah. Yang pertama Prabu Sakti, artinya maha kuasa. Sang Hyang Widi berkuasa untuk menciptakan atau utpeti, memelihara, atau stiti dan melebur atau pralina alam semesta ini beserta isinya. Ya, beserta isinya. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan seperti yang dikatakan tadi. Kemudian yang kedua, coba baca. Siapa bisa baca? Ya, Emi. Baca yang kedua. Sakti. Ah? Wiku Sakti. Artinya? Ya, Dewatu Wahyu. Baca. Prabu Sakti. Wibu Sakti. Terus? Artinya Sang Hyang Widi Maha Ada. Ya, Sang Hyang Widi Maha Ada, berada di mana-mana atau wiapi wiyapake. Seperti yang minggu lalu Ibu sudah berikan contoh, segelas air diisi gula, terus diaduk. Apakah kelihatan? Bagaimana kelihatan air itu? Putih. Kalau diminum bagaimana rasanya? Manis, karena sudah berisi gula, tapi gulanya tidak kelihatan, hanya airnya saja yang kelihatan. Itulah kemahakuasaan Tuhan meresap di segala tempat. Ya, kemudian kita lanjut. Apa itu? Siapa bisa baca? Ya, Bintang. Jinana Sakti artinya Sang Hyang Widi Maha Tahu atau mengetahui. Ya. Jinana artinya pengetahuan. Sang Hyang Widi mengetahui segala sesuatu dan kejadian yang terjadi di masa lalu atau artikel. Ya. Ini atau mana dan masa yang akan datang. Nagata Anagata, ya. Jenana Sakti artinya Maha Tahu, yang Widi mengetahui segala peristiwa yang terjadi baik pada masa lampau atau atita, pada masa sekarang atau wartamana, pada masa yang akan datang atau anagata. Ya, di dalam Jenana Sakti ini ada 3 kemahakuasaan daripada Ida Sang Hyang Widi, anak-anak, yang disebut dengan Dura Darsana. Berarti Sang Hyang Widi itu maha melihat jauh, sejauh-jauhnya. Kemudian Dura Srawana, Sang Hyang Widi itu dapat mendengar jauh, sejauh. Kemudian Dura Jenana, Sang Hyang Widi itu maha tahu, mengetahui segala apa yang ada di bumi ini. Ya.
lagi satu adalah apa? Siapa bisa baca? Ya, Tia. Mana tadi Tia? Ya. Kriya Sakti. Ya, Kriya Sakti artinya Sang Yang Widi Mahakarya. Mahakarya. Sang Yang Widi itu mampu mengerjakan apa yang tidak mampu dikerjakan oleh manusia, seperti alam dan segala isinya. Seperti memindahkan matahari dari timur ke barat, itu poros jalannya matahari itu. Siapa yang bisa? Selain ide Sang Yang Widi tidak ada yang bisa. Nah, sekian dulu dari ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Ya. Sudah jelas? Nah, sekarang Ibu yang bertanya. Tadi anak-anak bilang Wibu Sakti, apa artinya? Dewetu, Wibu Sakti. Sang Yang Widi Maha Ada. Ya, pinter. Ibu berikan nilai ya. Kemudian bintang Prabu Sakti. Artinya Maha Kuasa. Maha Kuasa. Kemudian Tia, Jenana Sakti artinya Jenana Sang Yang Widi. Sang Ya. Yang Widi Maha Tahu atau Mengetahui. Ya, Maha Tahu atau mengetahui. Kemudian Kriya Sakti artinya Sang Yang Widi Maha. Emi mana Emi? Sang Yang Widi Mahakarya. Mahakarya. Kemudian Ibu akan simpulkan dari pembelajaran tadi. Ibu simpulkan bagian-bagian dari Cadu Sakti, yaitu Ibu Sakti, sifat kemahakuasaan, ide Sang Yang Widi Maha Kuasa. Prabu Sakti Maha Kuasa. Wibu Sakti, sifat kemahakuasaan ide Sang Yang Widi Maha Ada. Kemudian Jenana Sakti, sifat kemahakuasaan ide Sang Yang Widi Maha Tahu. Dan Kriya Sakti, sifat kemahakuasaan Sang Yang Widi Maha Karya. Ya, mengerjakan segala yang ada di alam semesta ini. Untuk itu pertemuan ini akan Ibu akhiri. Untuk pertanyaannya nanti Ibu kasih linknya, jawab di Google Form. Nanti ya anak-anak ya? Iya. Ya, nanti jawab di Google Form. Ibu akan kirim nanti linknya dan kirim kembali ke WA pribadi Ibu. Sudah mengerti? Kemarin Ya, seperti pertemuan yang lalu, ya. Ada yang bertanya, Nak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas? Sudah. Nah, kalau sudah jelas, mari kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan Paramo Santi. Sebelumnya, Ibu mengucapkan Badung Mangupuro, Kirang Langkung, Ibu Nunas Pangampuro. Ya, ayo kita mengucapkan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.